Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Samuel Eto'o sudah gembar-gembor duluan kalau Kamerun bakal menjadi juara di Piala Dunia. Sedangkan klub London dipastikan tersingkir dari turnamen Carabao Cup. Simak lengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Piala Dunia tinggal 11 hari lagi. Sadio Mane dipastikan absen membela Senegal karena mengalami cedera. Bicara soal Piala Dunia nih, ada timnas Kroasia dan Swiss yang resmi merilis skuad mereka. Timnas Senegal dipastikan tanpa pemain andalan mereka di Piala Dunia Qatar nanti. Pasalnya Sadio Mane dikabarkan tengah mengalami cedera saat membela Bayern Munchen kemarin. Pemain 30 tahun itu mengalami cedera lutut setelah berbenturan dengan salah satu pemain Werder Bremen. Hasilnya dia pun ditarik keluar pada menit ke-20 dan digantikan oleh Leroy Sané. Kehilangan Mane tentu membuat timnas Senegal tampil pincang. Pasalnya mantan penyerang Liverpool itu menjadi pemain pilar di lini penyerangan skuad The Lions. Teddy Sheringham meminta Manchester United untuk mau mendatangkan pemain baru. Dia menyarankan setan merah untuk mau merekrut Harry Kane dan Declan Rice. Pasalnya menurut Sheringham, setan merah punya kekurangan di lini penyerangan maupun lini tengah. Dia mengatakan kalau kehadiran Cristiano Ronaldo masih belum cukup meyakinkan. Selain itu, Sheringham juga meminta The Red Devil untuk berani mengeluarkan modal besar. Pasalnya dia menilai kalau setan merah masih kurang berani merekrut pemain bagus. Barcelona dikabarkan akan memperpanjang kontrak pemain muda mereka yakni Alejandro Balde. Bek jebolan La Masia ini sedang dalam performa bagusnya di bawah asuhan Xavi Hernandez. Pada musim ini saja Balde sudah diberi kepercayaan tampil sebanyak 16 kali. Dia dipercaya untuk mengisi posisi bek sayap dan sudah berhasil mencatatkan 3 assist. Menurut Fabrizio Romano, Blaugrana akan segera mendiskusikan kontrak baru Balde dalam waktu dekat. Fabrizio menilai kalau Balde merupakan pemain yang punya masa depan cerah. Tim nasional Kroasia resmi merilis skuad di Piala Dunia 2022. Dalam perilisannya, sang pelatih Zlatko Dalic memanggil 26 pemain yang akan diboyong ke Qatar nanti. Pelatih berusia 56 tahun ini tetap memanggil beberapa pemain andalannya, mulai dari Luka Modric, Marcelo Brozovic, Ivan Perisic, dan bek yang sedang naik daun yakni Joško Gvardiol. Menariknya pada Piala Dunia kali ini Dalic nggak memanggil bomber AC Milan yakni Ante Rebic. Sebelumnya pemain 29 tahun ini dikabarkan sempat bersih tegang dengan Zlatko Dalic. Inilah skuad resmi timnas Kroasia untuk Piala Dunia 2022. Tim nasional Swiss resmi mengumumkan skuad resminya untuk Piala Dunia 2022. Dalam perilisannya itu, sang pelatih Murat yakin membawa 26 pemain, termasuk sejumlah pemain bekas seperti Manuel Akanji, Xherdan Shaqiri, Ricardo Rodriguez, dan Granit Xhaka. Menariknya, tim berjuluk Nati ini juga membawa 4 kiper sekaligus. Salah satunya ada kiper yang sudah nggak muda lagi, yakni Jan Sommer. Penjaga gawang berusia Mönchengladbach ini dikabarkan belum 100% pulih. Inilah skuad resmi timnas Swiss untuk Piala Dunia 2022. Jurgen Klopp punya penyesalan mendalam karena nggak kepikiran untuk mendatangkan Son Heung-min. Sedangkan Manchester United ikhlas seandainya Cristiano Ronaldo cabut di bulan Januari. Jurgen Klopp mengaku punya satu penyesalan dalam hidupnya. Pelatih asal Jerman ini mengaku menyesal nggak pernah kepikiran untuk merekrut Son Heung-min. Menurutnya pemain Korea Selatan ini punya performa luar biasa walaupun sudah berusia 30 tahun. Klopp menganggap Son sebagai salah satu penyerang terbaik di dunia. Saat itu Klopp lebih memilih untuk merekrut Mohamed Salah dan Sadio Mane. Beruntung pilihan tersebut sangat tepat mengingat keduanya juga dianggap sebagai pemain hebat. Reece James dipastikan absen membela timnas Inggris di Piala Dunia 2022. Hal ini dipastikan setelah Gareth Southgate memutuskan untuk nggak membawa sang pemain ke Qatar. Menurut penuturan sang pelatih, kondisi James saat ini nggak memungkinkan untuk tampil. Sebab bek Chelsea ini dikabarkan mengalami cedera lutut saat berhadapan kontra AC Milan. Kehilangan James tentu membuat skuad The Three Lions akan tampil pincang. Sebab sebelumnya mereka sudah dipastikan kehilangan Kyle Walker yang juga mengalami cedera. Manchester United dikabarkan siap seandainya ditinggal sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Klub asuhan Erik ten Hag ini mengaku pasrah kalau Ronaldo ingin cabut dari Old Trafford.
Sebelumnya mantan penyerang Juventus ini sering dirumorkan ingin pergi karena merasa nggak bahagia. Sebab Ronaldo sendiri jarang mendapat menit bermain di bawah asuhan Erik ten Hag. Hal ini pun membuat hubungan Ronaldo dengan ten Hag dikabarkan retak. Ini menjadi salah satu alasan paling kuat mengapa Ronaldo ingin cabut dari klub yang sudah membesarkan namanya. Next ada Arsenal yang dipastikan tersingkir dari turnamen Carabao Cup setelah kalah atas Brighton. Bicara soal tersingkir, ada dua klub London yakni Chelsea dan Tottenham Hotspur yang juga mengalami nasib serupa. Arsenal gagal meraih poin pada putaran ketiga Carabao Cup. Bermain di kandang sendiri, William Saliba dan kawan-kawan dikalahkan Brighton dengan skor 1-3. Arsenal berhasil mengungguli babak pertama melalui gol dari Eddie Nketiah di menit ke-20. Sayangnya setelah 7 menit berselang, Brighton berhasil menyamai kedudukan lewat Danny Welbeck. Di babak kedua, Brighton kembali mencetakkan 2 gol lewat Kaoru Mitoma dan Tariq Lamptey. Kekalahan ini pun membuat Arsenal harus tersingkir dari ajang tersebut. Newcastle United dipastikan lolos ke babak selanjutnya di Carabao Cup setelah menang adu penalti atas Crystal Palace. Sedangkan Liverpool juga menyusul saat perdaya Derby County di sesi adu penalti. Newcastle United berhasil menang pada putaran ketiga Carabao Cup. Bermain di St. James Park, Newcastle bermain imbang atas Crystal Palace 0-0 di babak normal. Sepanjang pertandingan, Newcastle sebenarnya unggul dalam penguasaan bola. Namun Crystal Palace tampil efektif dengan mampu menembakkan 3 kali ke arah gawang. Laga pun dilanjutkan ke adu penalti. Newcastle yang tampil lebih siap berhasil lolos ke babak selanjutnya setelah unggul dengan skor 3-2. Kemenangan ini pun membuat Nick Pope dan kawan-kawan berhasil lolos ke babak selanjutnya. Tottenham Hotspur menelan kekalahan pada putaran Carabao Cup melawan Nottingham Forest. Pada laga tersebut, skuad Lily White takluk dengan skor 2 gol tanpa balas. Kedua tim menutup babak pertama dengan skor imbang kacamata. Nottingham baru bisa mencetak gol di menit ke-50 melalui Renan Lodi dan menit ke-57 melalui Jesse Lingard. Dengan kekalahan ini memastikan skuad The Lily White harus angkat koper lebih cepat di Carabao Cup. Liverpool yang terseok-seok di Premier League mencoba peruntungannya di Carabao Cup. Skuad asuhan Jurgen Klopp itu ditantang tamunya Derby County. Di pertandingan ini Liverpool tidak memainkan bintang-bintang andalannya dan memberikan jam terbang ke pemain muda. Walaupun menguasai pertandingan dalam 90 menit pertandingan, Liverpool dan Derby County tak mampu mencetak 1 gol pun. Laga dilanjutkan ke sesi adu penalti. Dalam sesi itu Liverpool memenangkan pertandingan dengan keunggulan 3-2. Dan hasilnya skuad The Reds dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Manchester City meraih kemenangan dalam laga putaran ketiga Carabao Cup. Bertanding di Etihad Stadium, skuad Citizens mengakhiri laga dengan skor 2-0. Manchester City terlihat kesulitan menjebol rapatnya lini pertahanan Chelsea. Terbukti gol baru tercipta pada menit ke-53 pertandingan melalui gol cantik dari Riyad Mahrez. Menariknya saat Mahrez mencetak gol free kick, Kalidou Koulibaly aksi kocak dengan gak melompat. Yang menjadi pagar betis terlihat tidak melompat saat bola disepak. Alhasil gawang yang dijaga Edouard Mendy dijebol dan mengubah skor menjadi 1-0. Manchester City juga mencetak gol tambahan lewat Julian Alvarez sebelum wasit mengakhiri pertandingan. Sevilla berhasil dikalahkan Real Sociedad dan kini kembali dekat dengan jurang degradasi. Kita beralih ke hasil Serie A, ada AS Roma yang ditahan imbang Sassuolo dengan skor 1-1. Sevilla kembali menelan kekalahan pada pertandingan pekan ke-14 La Liga. Bermain di hadapan para pendukung skuad Los Nervionenses ditekuk Real Sociedad dengan skor 1-2. Real Sociedad berhasil unggul 2 gol terlebih dahulu melalui Alexander Sørloth dan Brais Mendes. Sedangkan Sevilla cuma bisa membalas 1 gol melalui Rafa Mir di menit ke-44. Dengan kekalahan ini, Sevilla kembali mendekati jurang degradasi. Mereka kini menempati peringkat 17 klasemen di mana Celta Vigo masih belum memainkan pekan 14. Inter Milan meraih kemenangan besar pada pekan ke-14 Serie A. Bertanding di publik Giuseppe Meazza, Lautaro Martinez dan kawan-kawan melibas Bologna dengan keunggulan 6-1. 6 gol Inter dicetak lewat Edin Dzeko, brace dari Federico Di Marco, Lautaro Martinez, penalti Hakan Calhanoglu, dan gol penutup dari Robin Gosens. Sedangkan gol tunggal Bologna dicetak lewat Karel Lambos di menit ke-22. Kemenangan ini pun membuat Inter Milan merangsek ke peringkat 4 dengan mengemas 27 poin. AS Roma gagal meraih kemenangan pada pekan ke-14 Serie A.
Bertandang di Stadion Mapei, Tammy Abraham dan kawan-kawan ditahan imbang Sassuolo dengan skor 1-1. Kedua tim menutup babak pertama dengan skor imbang kacamata. AS Roma baru bisa mencetak gol pada menit ke-80 pertandingan melalui Tammy Abraham. Sayangnya Sassuolo mampu menyamakan kedudukan lewat Andrea Pinamonti di menit ke-85. Hasil imbang ini pun membuat AS Roma tertahan di peringkat 5 klasemen dengan mengemas 26 poin. FSG baru-baru ini mengumumkan akan menjual sebagian saham Liverpool. Mereka baru akan melepas skuad The Reds seandainya ada tawaran yang cocok. Kabarnya mantan bintang MMA yakni Conor McGregor tertarik untuk membeli saham skuad The Reds. Hal tersebut dia sampaikan melalui akun Twitter pribadinya. Dalam unggahannya, McGregor menyebut akan segera membeli Liverpool. Sayangnya kemungkinan McGregor akan mengakuisisi saham skuad The Reds nggak sendirian. Selain punya nilai jual tinggi, total kekayaan Gregor cuma berkisar 200 juta euro saja. Son Heung-min berhasil menjalani operasi mata yang sebelumnya dia derita. Saat itu Son mengalami cedera tersebut di laga Tottenham Hotspur kontra Olympique Marseille. Menariknya, Son mengkonfirmasi kalau dirinya akan ikut bermain di Piala Dunia mendatang. Hal tersebut Son sampaikan melalui Instagram pribadinya. Dalam pernyataannya, Son mengkonfirmasi kalau dirinya siap untuk memperkuat timnas Korea Selatan. Son juga mengatakan kalau dirinya gak sabar untuk mewakili negara tercintanya. Ketua Federasi Kamerun yakni Samuel Eto'o memprediksi kalau tim nasional Kamerun akan menghadapi laga final melawan Maroko di Piala Dunia 2022. Menariknya, Eto'o menyebut kalau laga itu akan dimenangkan oleh Kamerun. Itu artinya tim berjuluk Lions Indomptables ini keluar sebagai juara di Piala Dunia 2022. Sebelumnya Kamerun sendiri sudah merilis skuad resminya di Piala Dunia. Sang pelatih Rigobert Song masih memanggil sang kapten yakni Vincent Aboubakar. Berita selanjutnya, timnas Prancis resmi merilis skuad di mana terdapat beberapa nama mengejutkan. Kita jauh ke kabar Piala Dunia, guys. Ada ambasador Qatar yakni Khalid Salman yang menuai kecaman karena mengharamkan LGBT. Tim nasional Prancis resmi mengumumkan skuad resminya untuk perhelatan Piala Dunia 2022. Dalam perilisannya, sang pelatih Didier Deschamps memanggil 25 pemainnya. Mulai dari Jules Koundé, William Saliba, Aurelien Tchouameni, dan Antoine Griezmann. Menariknya, Deschamps memanggil Karim Benzema dan Rafael Varane yang sebelumnya mengalami cedera. Selesai perilisan skuad tersebut, banyak netizen yakin kalau Prancis bisa mempertahankan gelar juara. Sebelumnya, Prancis sempat diragukan karena banyak pemainnya yang harus menepi. Salah satunya ada N'Golo Kante dan Paul Pogba yang menepi karena mengalami cedera. Dan inilah skuad resmi timnas Prancis untuk Piala Dunia 2022. Tim nasional Jepang resmi mengumumkan skuad resmi untuk Piala Dunia 2022. Pelatih mereka yakni Hajime Moriyasu tetap memanggil bek Arsenal yakni Takehiro Tomiyasu. Sebelumnya pemain berusia 24 tahun ini mengalami cedera saat pertandingan Europa League pekan lalu. Namun dia diprediksi akan pulih tepat waktu sebelum Piala Dunia dimulai. Selain itu, Moriyasu juga memanggil Takafusa Kubo dan Takumi Minamino. Hal yang mengejutkan adalah mereka juga memanggil sang kapten yakni Maya Yoshida. Dan inilah skuad resmi timnas Jepang untuk Piala Dunia 2022. Ambasador Piala Dunia Qatar yakni Khalid Salman baru-baru ini memberikan pernyataan menohok. Pasalnya mantan pemain timnas Qatar ini memberi pernyataan terkait LGBT. Dilansir dari media ZDF, Salman menyebut kalau homoseksual adalah sesuatu yang haram. Kalaupun begitu, dia mengaku kalau dirinya bukanlah seorang muslim yang taat. Sontak saja komentar Khalid Salman ini menuai berbagai kecaman. Salah satunya datang dari perwakilan Jerman yakni Nancy Faeser yang menyebut kalau komentar itu sangat mengerikan. Witan Sulaiman tampil gacor dengan kembali mencetak gol di laga melawan Spartak Java. Di kabar penutup, guys, ada Sandy Walsh dan Jordi Amat yang segera resmi menjadi warga negara Indonesia. Witan Sulaiman kembali berhasil mencetak gol di laga menghadapi Spartak Java. Pemain timnas Indonesia ini berhasil membawa AS Trenčín menang 5-0 di Piala Slovakia 2022. Witan sendiri baru diturunkan pada menit ke-58 pertandingan. Ex-PSIM Jogja ini masuk menggantikan Matumet. Hasilnya di menit ke-79 Witan berhasil mencetak gol yang sangat indah. Gol tersebut berhasil dia cetak setelah menerima umpan dari Dominic Holly. Sebelumnya Witan berhasil mencetak gol pertamanya di laga menghadapi Liptovský Mikuláš. Jordi Amat dan Sandy Walsh dikabarkan akan segera memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat.
Pasalnya proses naturalisasi kedua pemain tersebut akan segera rampung. Hal itu pun diungkapkan oleh anggota Exco PSSI yakni Hasani Abdul Ghani. Abdul Ghani bilang kalau kedua pemain ini tinggal mengambil sumpahnya di Kementerian Hukum dan HAM. Sebelumnya Abdul Ghani sempat mengunggah ucapan selamat di Instagram pribadinya. Dalam postingannya Abdul Ghani mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Ketua PSSI Muhammad Iryawan berharap kalau kompetisi Indonesia bisa kembali bergulir. Iwan Bule menilai kalau langkah ini diambil demi kemajuan tim nasional Indonesia. Iwan Bule mengatakan pihaknya saat ini sedang menunggu lampu hijau dari pemerintah. Hal itu dia lakukan agar bisa mendapat izin untuk menggelar kompetisi Liga 1 maupun Liga 2. Sebab menurut Iwan Bule kalau tahun depan akan banyak agenda timnas yang akan dijalani. Dia juga menambahkan kalau Liga nggak berjalan akan membuat timnas sulit berkembang. Guys, kita baca komentar ini dari Kita Cerita. Kariska dukung siapa di Piala Dunia Qatar 2022 ini? Pastinya aku dukung Brazil guys, karena di sana ada abang aku Neymar. Nah buat kalian yang komennya mau dibacain juga bisa komen di bawah guys. Sampai jumpa.